kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini oleh karena rahmat dan kebaikan Tuhan kita. Pagi ini kita boleh diizinkan untuk bisa bersama-sama datang dan menikmati kebaktian satu pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, dari mimbar saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat kita menikmati kebaktian minggu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih banyak untuk kesetiaan dan keterlibatannya dalam mengikuti semua kegiatan Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Tuhan Yesus memberkati dan salam dari Indonesia, dan juga terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang dari Cirebon. Terima kasih, selamat datang di Bait Lahim. Sungguh senang bisa bergabung bersama-sama dan melayani bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Ada Ibu Penny Danoko 24 April, Saudara Wandi 24 April, Saudara Mario Oliver Pormes 24 April, Saudari Anastasia 24 April, Ibu Lelen Sri Mulyani 25 April, Ibu Goldaria 25 April, Saudari Ernensi Wasahua 26 April, Ibu Weni Erlina 26 April, Bapak Yovaro 29 April, dan Ibu Yeni Chandra 29 April. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, kami menyampaikan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan biarlah kebahagiaan dan sukacita dalam Kristus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dan informasi yang berikut, Persekutuan Usia Anugerah akan diadakan pada hari ini, Minggu 23 April 2023 setelah kebaktian 2 selesai pada pagi ini. Dan di dalam Persekutuan Usia Anugerah, kita akan bersama-sama dengan keluarga almarhum Oma Lena untuk memperingati 40 hari kepergian Oma Lena ke rumah Bapa di sorga. Jadi di Persekutuan Usia Anugerah pada minggu ini adalah persekutuan yang istimewa karena boleh bersama dengan keluarga almarhum Oma Lena. Itulah sebabnya pada semua Usia Anugerah untuk bisa hadir dan ambil bagian dalam persekutuan ini. Dan terakhir, menyampaikan kepada seluruh pria baptis Indonesia atau kaum pria untuk bisa bersama-sama ambil bagian dalam persekutuan pada hari Kamis 27 April 2023 jam 18.00 di lantai 1 di gereja kita. Jadi semua pria mari hadir dan ambil bagian dalam persekutuan ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita awali penyembahan kita, kebaktian kita dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang mengasihi kami dan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pagi ini boleh berkesempatan untuk bisa bersama-sama dengan saudara seiman lainnya di gereja ini untuk kami menyembah dan memuliakan Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan penyembahan pagi ini kiranya Engkau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan segala aktivitas penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi saudara. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran.
bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Satu hal yang kurindu disusul dengan pujian Allah Bapa yang Maha Kuasa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat sekalian, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari NP 15, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya, Kau masih disalib demi
silakan duduk kembali. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita, dan pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Baik, kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara juga bisa mengikuti melalui monitor yang ada di depan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, malah bermegah juga dalam kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menjadi dasar khotbah yang akan disampaikan oleh Diakon Tony, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ada banyak hal yang perlu kita doakan. Ada pos PI, ada cabang, ada kesehatan anggota gereja, keuangan gereja, seluruh program gereja yang harus kita dukung. Situasi negara ini juga. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat, kita persiapkan diri kita untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan pasti sanggup. Lewati setiap persoalan
mengerti setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita sejenak berdoa bersama-sama, memohon Tuhan menolong dan memberkati setiap pergumulan, bahkan persoalan-persoalan yang sedang kita gumulkan kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa, mari ambil waktu beberapa detik ke depan, saudara-saudara bisa menggunakannya untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini kami sungguh menaikkan syukur kepada Engkau, sebab Engkau Bapa yang senantiasa setia menaungi dan menyertai kehidupan kami. Dan sampai detik ini, Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau memberkati kami dengan nafas hidup yang baik, tetapi juga Engkau melimpahkan berkat-berkat sorgawi dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada detik ini dan detik-detik ke depan berjalan, kami ada dalam pembelaan dan kekuatan yang datang daripadamu. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami datang secara khusus berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk masing-masing kami, setiap pribadi kami yang pagi ini kami telah berkomitmen kepada Engkau. Kami mau setia kepadamu. Kami mau mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, supaya Engkau dimuliakan di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan, pimpin hidup kami, tolong kami secara pribadi. Bila mana mendapati ada hal-hal yang bertentangan dengan iman kami, keyakinan kami kepada Engkau, ataupun hal-hal yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau, biarlah Tuhan, Engkau Allah yang baik, senantiasa mengampuni kami dan memberikan kami kelayakan, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Segala perkara, persoalan, dan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi secara pribadi, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami jalan keluar
dan bahkan berperkara di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan. Dan semua keluarga kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan sahabat ataupun keluarga dekat kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan menolong, menyertai mereka, dan memberkati hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap kesehatan kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami, sehingga kesehatan kami semakin hari semakin baik dan ada dalam perhatian dan juga perlindungan dari Tuhan. Dan terlebih kesehatan rohani kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mendidik kami, memimpin hidup kami, dan bahkan mendisiplin hidup kami bila mana kami sungguh-sungguh menyimpang daripada kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua jemaat Betlehem yang Tuhan telah berkati dan telah kasihi. Biarlah mereka semua ada dalam pemeliharaan, pembelaan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan juga memberkati segala aktivitas, usaha, pekerjaan, dan juga segala sesuatu yang mereka tekuni dalam hidup mereka, sehingga boleh mendapatkan income dan juga mencukupi segala keperluan-keperluan hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami, Gereja Baptis Indonesia Betlehem, ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa dimuliakan di dalamnya, memberkati segala program yang sudah dicanangkan sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah semua program ini diberi kelancaran oleh Tuhan. Semua program yang dicanangkan boleh menjangkau dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan kami letakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pribadi yang dipercayakan untuk mengelola dan menjalankan program dalam pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan memberi hikmat, dan biarlah mereka terus bertanggung jawab dengan setia kepada Engkau dalam melaksanakan setiap program-program ini. Terima kasih banyak Tuhan. Demikian untuk pelayanan-pelayanan yang di bawah naungan gereja kami Tuhan. Ada di Trucuk, di Purbowangi dan Jatijajar, di Kampung Laut, di Banjar, Cianjur, dan bahkan yang ada di Ciwidey. Ada cabang dan pos PI kami Tuhan yang sedang dikembangkan untuk menjadi arahnya kepada gereja yang mandiri, di mana mereka dapat menghidupi diri sendiri dan menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati gembala sidang yang ada di sana, para pelayan yang melayani di sana. Biarlah Tuhan pakai dengan kuasa-Mu sehingga mereka dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi jemaat-jemaat yang dilayani. Dan beberapa tempat yang sedang bergumul dengan gembala sidang, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Dan kami ingat untuk bangsa kami yang sedang bergumul dan juga mempersiapkan banyak hal berkaitan dengan pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024. Di tahun ini adalah tahun persiapan, tahun di mana mereka dapat mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang merealisasikan apa yang sudah dicanangkan oleh bangsa kami untuk pemilihan presiden, legislatif, dan juga pemilihan kepala daerah. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberikan jalan yang baik, sehingga bangsa kami ada dalam ketentraman, bangsa kami ada dalam damai sejahtera, tetapi juga bangsa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga
dalam perekonomian bangsa kami sungguh-sungguh dapat memberkati seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah namamu. Sehat-sehatkan presiden kami dan wakil presiden, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan semua hal yang kami gumulkan dan doakan pada pagi hari ini, supaya Engkau berkenan dan memberkati tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Tony. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Ada kotak persembahan di depan yang bisa sesuai dengan jalur kita, dan sidang jemaat akan memberikan sesuai dengan jalurnya. Pianis akan mengiringi persembahan yang akan berlangsung. Silakan. Sidang jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syukur atas apa yang sudah kita kumpulkan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kami rasakan, boleh kami terima atas berkat dan bimbingan Tuhan. Kami mensyukuri seluruh berkat apapun bentuknya yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menikmati dan mensyukuri itu semua ya Bapa, agar sungguh cinta kami besar kepadamu. Bapa, kami mau serahkan tangan-tangan yang sudah dengan penuh sukarela dan sukacita memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Berkati mereka, berkati ketulusan mereka, berkati kesetiaan mereka. Ajar kami kalau kami kurang setia, ajar kami untuk lebih setia lagi dalam kedua hal ini. Kami mau serahkan apa yang sudah kami kumpulkan agar sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama kami melalui program gereja ini. Kami serahkan penggunaannya ke dalam tangan kasih-Mu agar sungguh Tuhan memberkati dalam penggunaannya. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan sebentar lagi, agar lengkap berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sidang dipersilakan duduk kembali. Dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Demikian firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Diakon Tony. Kita akan persiapkan diri kita agar sungguh firman Tuhan yang kita terima boleh menjadi berkat. NP 101, berikanlah firman hidup. Agar imanku tak kena
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dalam ibadah pagi. Biarlah Tuhan menolong kami, menutup bungkus kami dan membukakan pikiran hati kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Biarlah setiap perkataan, pikiran yang ada pada hamba-Mu hanya berasal daripada Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini kita masih tetap di dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu tentang kasih yang lebih besar. Saya mengambil satu judul khotbah pada pagi ini, dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara merasakan kasih yang lebih besar daripada Tuhan ini? Seringkali kita tidak bisa membedakan antara kebiasaan dan kita masih mengalami kasih Tuhan. Betul enggak? Seringkali kita merasa kehidupan kita itu aman-aman saja dan semuanya berjalan dengan keadaan baik. Dan bahkan ketika kita berpikir semua yang baik ini, kalau tidak karena Tuhan, kita tidak bisa menikmatinya. Saya teringat ketika Tuhan menciptakan manusia, kira-kira Tuhan menciptakan kita itu dalam situasi atau rancangan yang sukacita, atau Tuhan menciptakan kita dengan ya biasalah, kita menciptakan manusia supaya ada ciptaan yang boleh terjadi. Tentunya tidak. Menurut Alkitab dikatakan bahwa kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan bukan asal-asalan, tetapi kita dirancangkan begitu rupa sehingga rancangan Allah ini, sifat-sifat Allah ini ada pada diri kita. Ini luar biasa, Pak. Pada saat kita diciptakan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam ciptaannya, yaitu manusia. Kalau kita menyadari hal ini, apakah kita akan biasa-biasa saja hidup di hadapan Allah? Tentunya tidak. Saya teringat ketika kami menikah dan tahun-tahun pertama memiliki seorang anak. Ketika saya mengetahui bahwa istri saya hamil, wah, ada sukacitanya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ada sukacita yang tidak bisa dilukiskan. Dan tentunya ketika anak saya lahir, kami dengan kasih membesarkan mereka. Ada kasih yang besar yang kami berikan kepada anak-anak kami. Karena kami tahu bahwa anak-anak kami ini adalah anak-anak yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup, bahkan ketika anak-anak kami sudah besar, perbedaan-perbedaan pendapat terjadi dalam perjalanan keluarga kami. Ya mungkin karena perbedaan zaman, saya sendiri punya batasan-batasan atau aturan-aturan yang diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Seperti misalkan kalau anak pulang malam, kami ada jam malam. Jam malam bukan dalam keadaan darurat aja ya,
Tapi jam malam kami berikan untuk sesuatu yang baik. Kami punya jam malam jam 10 malam. Jadi jam 10 malam diharapkan anak-anak sudah ada di rumah. Tetapi dengan perjalanan perbedaan zaman sekarang, jam 10 itu dirasakan masih pagi. Jadi ada perbedaan yang seringkali membuat satu benturan atau hal yang tidak menyenangkan. Nah, hal inilah yang membuat tidak ada sinkronisasi di dalam satu pendapat. Sehingga ketika anak saya pulang lebih dari jam 10, otomatis mungkin karena terbiasa, kami menanyakan, kamu ada di mana? Kenapa kami menanyakan seperti itu? Karena kami tidak mau anak kami celaka. Tidak mau anak kami berada di dalam kondisi yang tidak baik. Apalagi malam hari. Nah, posisi ini sebagai manusia yang berdosa, kita melakukan itu kepada anak-anak kami, kepada anak-anak kita. Bagaimana dengan Allah yang tidak berdosa, Allah yang kudus? Bagaimana Allah memperlakukan manusia yang dikasihinya sehingga manusia ini bisa beroleh hidup yang baik, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Allah mengusahakan semuanya itu untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Tetapi dengan berjalannya waktu, manusia karena ketidaktaatannya jatuh dalam dosa. Kalau kita manusia yang berdosa ini melihat anak kita jatuh dalam dosa, apakah ada satu kesedihan dalam hati orang tua? Pasti. Sangat-sangat sedih. Dan bahkan kalau sampai anak kita jatuh dan harus dihukum, apakah kita tidak sedih? Sangat sedih. Ketika manusia tidak taat, manusia jatuh dalam dosa. Kesedihan besar yang terjadi di dalam diri Allah ketika melihat manusia tidak taat dan jatuh dalam dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa. Apakah ada satu manusia yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Semua manusia sudah berbuat dosa. Seringkali hal ini kita dengar berulang-ulang. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa dosa ini membuat Allah sedih? Allah mempunyai sifat adil dan kasih. Di dalam kondisi manusia berdosa, Allah harus menghukum manusia yang berdosa ini karena Allah adil. Manusia yang berdosa akan dihukum dan menerima kematian kekal di dalam api neraka. Ini satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh Allah. Di satu sisi Allah itu adil dan harus melakukan ini, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk menghukum ciptaannya yang begitu Dia kasihi. Jadi jangan berpikir ketika kita berdosa terus Allah menghukum kita, ya Allah begitu kejam. Kita memperoleh hidup kematian kekal di dalam api neraka.
ada siksaan, tangisan, dan tidak ada sukacita di dalamnya. Wah, kalau kita pikir seperti itu, wah kejam sekali ya Allah. Allah menciptakan manusia dan Allah menghukum manusia. Hal ini perlu dilakukan oleh Allah karena Allah itu adil. Setiap pelanggaran yang ada, Allah akan lakukan hukuman, termasuk dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, saat ini saja, seringkali dosa itu menjadi sesuatu yang dibenarkan. Ini kita harus hati-hati. Seringkali begitu. Mengapa? Ketika salah satu contoh, ketika kita berbuat misalkan mencuri. Mencuri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dia mencuri karena kebutuhan keluarganya tidak tercukupi. Sehingga mencuri ini yang tadinya dosa menjadi baik karena dimaklumi. Maklum, karena keluarganya sedang kesusahan. Kalau ini terus-menerus kita lakukan, yang namanya dosa akan menjadi satu kebenaran. Kita harus menjadikan hal ini adalah hal yang perlu diwaspadai. Begitupun ketika kita melakukan dosa dan kita tidak merasa bersalah. Wow, ini merupakan satu hal yang benar-benar perlu pemikiran dan perenungan yang luar biasa. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan dosa, kita tidak merasa bersalah. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dosa, ini merupakan hal yang serius dalam diri manusia. Mengapa menjadi serius? Karena ketika dosa ini terjadi dalam diri kita, hubungan Allah dan kita terputus. Allah kudus, tidak bisa bersatu dengan dosa. Sehingga Allah yang kudus ini harus memisahkan manusia yang berdosa ini untuk hidup sendiri. Bagaimana ketika kita hidup tanpa pimpinan Allah? Bisa sih, kita kan hidup enggak dengan Allah pun bisa hidup. Allah memberkati kita semua. Buktinya apa? Mau orang yang berdosa, orang yang tidak berdosa, orang yang di dalam Yesus Kristus atau tidak di dalam Yesus Kristus mendapatkan matahari yang sama. Artinya orang berdosa, orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan sama aja. Tapi bukan itu konsepnya. Dosa tetap dosa. Dosa tetap harus menjalani hukuman. Nah, hal inilah yang membuat satu kesedihan dalam diri Allah, sehingga Allah yang begitu kasih harus menghukum manusia. Di satu sisi, Allah itu adalah kasih. Allah tidak mau menghukum manusia karena manusia berdosa. Ada satu kesedihan dalam diri Allah. Ketika Allah harus menghukum manusia. Karena dalam dirinya tidak mau. Dia menghukum ciptaannya yang begitu dia kasihi. Ciptaannya yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, bagaimana kedua hal ini bisa disatukan? Adil, kasih. Dua-duanya harus berjalan. Kalau Allah tidak menghukum manusia, Allah tidak adil. Tetapi ketika Allah menghukum manusia, Allah tidak kasih. Sulit ya? Tetapi puji Tuhan, kedua hal ini Allah bisa lakukan karena adanya pengorbanan.
Pengorbanan ini mempersatukan Allah yang adil dan Allah yang kasih. Siapa yang berkorban? Allah itu sendiri. Bagaimana caranya? Melalui Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Enak ya manusia ya? Kita yang seharusnya dihukum, digantikan oleh Allah dan mewakili manusia, dia dihukum. Wah, luar biasa. Luar biasa banget. Maka tidak heran ketika kita bilang kasih yang lebih besar. Kasih Allah begitu besar. Allah yang adil dan Allah yang kasih bisa mengorbankan dirinya untuk melakukan kedua-duanya. Apakah hal ini menjadi satu kebiasaan yang biasa-biasa saja? Tentunya tidak. Kita lihat dari Roma 5 ayat 6 sampai 8. Di sini dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, Allah melakukan ini ketika kita masih berdosa. Masih menyakiti hati Allah. Bagaimana mungkin ketika seorang manusia bisa melakukan hal ini? Untuk berkorban kepada musuhnya, kepada seterunya. Tidak mungkin. Mengapa Allah melakukan ini? Allah mau berkorban karena mengasihi manusia. Dan Allah mau berkorban karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ketika Allah memberikan satu pengorbanannya untuk menebus dosa manusia, itu merupakan kasih yang besar yang Allah tunjukkan untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat karya Allah yang begitu besar ini, apakah tega kita menjalani hidup di dalam dosa lagi? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Karena ketika kita melihat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi mau turun ke dunia. Di dalam diri manusia, Yesus Kristus yang terbatas, yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan sedih, yang rapuh tubuhnya. Ini satu pekerjaan yang luar biasa. Ini kasih yang begitu besar yang Allah lakukan terhadap manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah ketika seseorang memahami hal ini. Karena manusia masih berdosa. Tidak bisa kita memiliki pengertian yang benar karena manusia masih berdosa. Tetapi ketika kita memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah, itu hanya karena kemurahan Tuhan, bukan hasil usaha kita. Jadi tidak ada hal yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita. Tidak ada. Semuanya karena Allah. Jadi kalau kita masih merasa diri kita benar, merasa diri kita hebat,
bertobatlah. Karena bukan kita yang benar, bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang benar, dan Allah lah yang hebat. Hilangkan pemikiran-pemikiran yang membuat kita sombong, membuat kita tinggi hati, karena kepandaian atau kemampuan kita di dalam kita menjalani hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa berjalan tanpa Allah. Kita tidak hanya berbicara tentang keadaan sekarang, tetapi kita harus berpikir tentang keadaan nanti. Dikatakan bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Bagaimana ketika kita berada di posisi tersebut? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah? Ini satu hal yang perlu kita pikirkan. Kekekalan itu ada, sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup di dunia ini sementara. Paling lama mungkin ada ratusan tahun, orang yang berumur 100 tahun. Tapi rata-rata sekarang sekitar 80-an. 80 tahun kita hidup di dunia ini. Untuk menghadapi kekekalan. Kekekalan ada batasnya? Tidak ada. 80 tahun kita bisa bebas di dunia ini. Tetapi jangan lupa, kita sedang menghadapi kekekalan. Ada dua tempat, surga dan neraka. Ini kita nggak bisa hindari, karena semua manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lihat pengorbanan Kristus. Tuhan sudah memberikan kita jalan untuk kita beroleh keselamatan. Mari kita lihat. Apa yang diberikan di dalam pengorbanan Yesus Kristus ketika manusia dibenarkan. Dibenarkan. Apa arti kata dibenarkan? Kita yang salah, kita yang berdosa, Tuhan benarkan, Tuhan ampuni, Tuhan tebus dosa kita. Ketika kita masih berdosa, bukan kita sedang bertobat, tetapi ketika kita masih berdosa, kita dibenarkan. Jadi ketika kita melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa ini, seringkali kita meremehkan hal ini. Padahal ketika manusia berdosa, manusia bermusuhan dengan Allah, berseteru dengan Allah. Karena kekudusan dan dosa tidak bisa bersatu. Tetapi ketika Allah berkorban melalui Yesus Kristus, kita diperdamaikan bersama dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita lihat dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama-tama, pembenaran itu membawa perdamaian kita manusia yang berdosa ini dengan Allah. Bagaimana kita tidak bersukacita ketika kita yang berseteru dengan Allah didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu pernah berselisih dengan seseorang?
Apakah ketika Bapak Ibu berselisih dengan seseorang, ada damai sejahtera yang kita nikmati? Tentunya tidak. Ketika kita berpapasan dengan orang tersebut atau bertemu dengan orang tersebut, tidak ada damai sejahtera yang terjadi dalam hati kita. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang membuat sesuatu yang dibenci. Karena kita berpapasan dengan musuh kita, harus bertemu dengan musuh kita. Itu yang terjadi. Ketika kita berseteru dengan Allah, tidak ada damai sejahtera. Tapi kenyataannya, setiap manusia yang tidak mau didamaikan dengan Allah, hidupnya enak-enak aja kok. Enggak kekurangan. Bahkan banyak orang yang mengikut Yesus, hidupnya menderita. Bagaimana hal ini terjadi? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membiarkan semuanya ini. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita senang-senang saja, berbuat dosa, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang merugikan kita, kita harus hati-hati. Apakah kita masih berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anaknya atau tidak. Seorang anak akan diperhatikan oleh bapaknya, dan seorang anak akan ditegur ketika dia berbuat salah, dan seorang anak akan dicukupi setiap kebutuhannya. Kalau dia bukan anak, seperti halnya tadi di muka saya menyampaikan, ketika anak saya tidak kasih, atau dia bukan anak saya tidak akan menanyakan, ini udah jam 11, kenapa kamu belum pulang? Dia mau pulang jam 11, jam 12, enggak pulang sekalipun, saya tidak akan menanyakan, karena dia bukan anak. Jadi bersyukurlah ketika kita punya orang tua yang masih menanyakan, kamu di mana? Sudah jam 11. Bersyukurlah hari itu. Begitupun dengan Allah. Ketika kita berdosa, Allah biarkan kita. Bertanyalah, apakah kita masih dianggap anak atau bukan? Kalau anak, pasti Tuhan peringatkan. Kalau anak, pasti Tuhan tegur. Dengan caranya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berseteru dengan Allah, tidak ada damai sejahtera. Pembenaran melalui Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Ini pekerjaan yang sangat-sangat menampilkan kasih yang luar biasa. Diperdamaikan. Kemudian, pembenaran ini juga akan membuka jalan bagi kita untuk memperoleh kemuliaan Allah kembali. Mari kita lihat dari Roma 5 ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam pembenaran, dalam diri Yesus Kristus, kita beroleh jalan keselamatan. Bagi siapa yang beriman kepada Yesus Kristus, dia beroleh jalan keselamatan. Yang pertama didamaikan, yang kedua beroleh jalan keselamatan. Memiliki kembali kemuliaan Allah, seperti ciptaan manusia yang pertama. Ada kemuliaan Allah. Apa keuntungan
kita beroleh jalan keselamatan? Ada. Ketika kita memperoleh jalan keselamatan, berarti kita punya kesempatan untuk beroleh hidup kekal di surga bersama-sama dengan Allah. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus dan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita beroleh kemuliaan Allah. Kita beroleh kasih karunia Allah untuk kembali bersatu dengan Allah. Ini sukacita yang besar yang boleh kita nikmati. Ketika Allah membukakan jalan untuk menuju dirinya. Yang tadinya tertutup karena dosa, kita bisa berdoa langsung kepada Allah tanpa melalui siapapun. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi pembenaran ini membawa kita kepada jalan keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau beriman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, kita beroleh pengharapan. Mari kita lihat. Dari Roma Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengalami kesengsaraan di dalam Yesus Kristus, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena kesengsaraan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita mengikut Yesus, terus hidup kita masih mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan menyulitkan kehidupan kita di dunia ini. Di sini dikatakan ketika atau selama kita sudah diperdamaikan dengan Allah, ini tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena kesengsaraan, kesulitan yang kita hadapi akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan di dalam mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Bertekun, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Hal ini akan menimbulkan tahan uji. Setiap orang yang memiliki kesulitan hidup, memiliki kesedihan hidup, memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup, Tuhan akan menolong selama kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ini luar biasa. Mengapa demikian? Karena manusia hidup di dunia ini tidak akan luput dari kesulitan. Kesulitan hidup akan selalu kita alami. Baik ketika kita sudah di dalam Yesus Kristus maupun sebelum di dalam Yesus Kristus. Kedua-duanya kesulitan ini akan terjadi. Tetapi perbedaannya ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita memiliki pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita bisa memperoleh damai sejahtera. Hal ini akan mengingatkan kita bahwa apa yang
Allah lakukan di dalam pengorbanannya, di dalam diri Yesus Kristus, akan membawa kita kepada pembenaran hidup. Jadi ketika kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kehidupan kita nantinya, kita sudah memiliki pembela. Siapa pembela kita? Yesus Kristus. Yesus, ketika kita terima Yesus, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang sudah Tuhan ampuni. Dan untungnya Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Lalu bagaimana ketika kita berbuat dosa lagi? Di sini perbedaannya. Ketika kita sudah di dalam pembenaran atau perdamaian dengan Allah, kita berbuat dosa seharusnya bukan karena keinginan kita berbuat dosa. Jadi tidak ada keinginan kita lagi untuk berbuat dosa. Seharusnya begitu. Tetapi manusia ini lemah. Bisa saja kita jatuh dalam dosa. Tapi bukan diingini. Bukan direncanakan. Di situ perbedaannya. Kalau kita belum didamaikan dengan Allah, kita merencanakan dosa. Seringkali kita menyusun strategi untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita benar-benar sudah diperdamaikan dengan Allah, hal keinginan berbuat dosa ini sudah tidak ada lagi. Seharusnya begitu. Jadi, ketika kita berbuat dosa, di dalam kita melakukan kehidupan kita, cepatlah berbuat pertobatan kepada Allah. Jangan berlarut-larut dan jangan mengulangi dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Tuhan memberikan perdamaian dengan Allah ini bukan sesuatu hal yang tidak dinikmati di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi jangan pernah kita berbicara bahwa ketika Tuhan mengampuni setiap dosa kita dan kita seenaknya berbuat dosa lagi. Kalau kita masih punya pemikiran bahwa kita masih menyenangi dosa, masih merancangkan dosa, itu sudah dipastikan bahwa kita belum diperdamaikan dengan Allah. Seseorang yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak akan suka lagi dengan dosa. Dia akan membenci dosa. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Bukan berseteru lagi dengan Allah. Mari kita sama-sama membentuk kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Bukan lagi kehidupan kita yang menyenangkan diri sendiri, tapi kehidupan yang menyenangkan Allah. Banyak kehidupan di dunia ini yang semakin lama semakin buruk. Dan ironisnya, yang buruk ini banyak pengikutnya. Sehingga seringkali kita yang benar, kita yang mau berbuat benar, terlihat menjadi salah. Ini yang harus kita sikapi. Firman Tuhan akan menguatkan kita di dalam kita menghadapi semuanya ini. Jadi jangan khawatir ketika kita masih tetap benar di lingkungan yang banyak tidak benar. Tidak usah khawatir karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan Allah tidak akan tinggal diam untuk hal ini. Kesimpulannya, pengorbanan Yesus Kristus memberikan pengampunan yang mendamaikan kita dengan Allah. Hal ini
kita harus ingat ketika kita mau atau berdekatan dengan dosa, kita kembali mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang mewakili kita, orang berdosa, untuk menanggung hukumannya. Kalau kita mengingat ini kembali, kita dikuatkan untuk tidak berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang membawa pembenaran bagi kehidupan kita orang berdosa. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh terhadap iman kami dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan di dunia ini yang semakin lama semakin buruk. Tetapi kami percaya ketika kami didamaikan oleh Allah, bersama-sama dengan Allah, kami memperoleh pengharapan di dalam kehidupan kami untuk kami memiliki damai sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami agar kami boleh semakin hari semakin berkualitas di mata Tuhan dan semakin hari semakin mensyukuri pengorbanan Tuhan dan semakin hari semakin menghargai pembenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kenapa? Baik, terima kasih Diakon Tony Ramli yang pagi ini sudah menguatkan dan memberkati jiwa kita semua mengenai pembenaran yang adalah kasih besar dari Tuhan kepada kita sehingga kita boleh didamaikan, kita boleh beroleh jalan masuk untuk mengalami kemuliaan Allah dan bahkan diberikan pengharapan yang pasti dalam hidup kita sehingga segala sesuatu yang kita alami tidak mengecewakan tetapi membawa kita lebih akrab dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai respon kita untuk sungguh-sungguh memahami tentang Kristus dalam hidup kita. Serahkan padamu Tuhan.
nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan Persembahkan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita renungkan kembali hidup kita. Apakah sepanjang ini kita bernafas, kita hidup, kita boleh merasakan kasih yang besar dari Tuhan? Dan apakah dalam perjalanan hidup kita, selama kita mengiring Tuhan, masihkah kita melakukan dosa di hadapan Tuhan? Sejauh mana kita dapat menyelesaikan dosa ini di hadapan Tuhan? Firman hari ini menggugah hati kita, menolong jiwa kita untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mendamaikan hidup kita. Dia memberi jalan supaya kita bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan dimuliakan. Dan pengharapan yang Dia beri kepada kita dari sekarang sampai masa yang akan datang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai miliknya yang dikasihinya, mari kita evaluasi hidup kita. Berhentilah kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman yang kita miliki. Tapi biarlah senantiasa kita selalu tertuju kepada Tuhan. Kita selalu berserah kepada Dia. Dan selalu setia dan taat melayani Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu dan saudara yang terkasih untuk berdoa secara pribadi. Bila mana ada dosa di dalam hidup kita, bawalah dosa itu kepada Tuhan.
minta ampunlah kepada Tuhan. Mungkin kemarin, hari ini, atau minggu yang lalu, kita emosi, kita marah, kita membenci, timbul akar pahit di dalam hidup kita. Sehingga membuat kita menyakiti orang lain, menyakiti pasangan kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti orang tua kita. Hari ini waktu yang tepat buat kita, untuk kita memberi diri kita didamaikan dengan Tuhan, supaya Tuhan berkenan buat kita dan mengampuni segala dosa kita. Bapa di sorga, hari ini kami boleh bersyukur dan bangga karena kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pagi ini dimeteraikan dalam jiwa kami, sehingga hidup kami senantiasa dikuatkan, hidup kami senantiasa dihiburkan, dan hidup kami senantiasa bermakna oleh karena kasih-Mu yang besar bekerja bagi kami. Dan biarlah juga Tuhan, supaya dengan kehidupan kami yang sungguh-sungguh sudah diubah dan didamaikan oleh Tuhan, membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai bagi keluarga kami, bagi sesama kami, dan bagi mereka yang merindukan anugerah dari Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Kristus bekerja di dalam hidup kami. Sebagaimana yang Kau firmankan, bukan kami yang hidup di dalam hidup kami, melainkan Kristus yang kami hidupi, yang hidup di dalam hidup kami. Galatia 2:20 berkata demikian. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang sudah hadir hari ini, biarlah mereka pulang membawa berkat-berkat sorgawi yang berlimpah dari Tuhan. Dan yang sedang menyaksikan dan mendengarkan dari rumah, berkat yang sama mereka boleh alami, nikmati, rasakan, dan boleh menjadi pancaran berkat bagi keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada yang pulang kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Jemaat Betlehem yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, keagungan dan kebesaran dan kekuatan di dalam Yesus Kristus, dan pengharapan, penghiburan, sumber kasih kami yang luar biasa di dalam Allah Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Menyenangkan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.